Dan guys, sepanjang jalan ini view-nya gurun seperti ini. Kalau masih di dekat-dekat area Mekah seperti itu, ini untuk pepohonannya agak kurang ya. Tapi ini udah mulai ada, meskipun kayak jarang-jarang gitu. Dan ini akan berlangsung sepanjang kita jalan ke Madinah. So, don't get bored, just enjoy the view. Guys, ini tuh kayaknya kita ada di jalan tol gitu ya. Makanya dia kayak lurus aja. Dan karena ini di tol, kita juga sempat singgah di rest area. Ini tuh pas banget sama maghrib, jadi kita sempat sholat di sini. Terus lanjut lagi deh. Dan kalian tahu guys, pas banget depan hotel kita itu ada Sundamed dan ini tuh salah satu restoran Indonesia yang cukup terkenal ya. Jadi kayak pas nyampe kita langsung makan soto. Dan ini sedikit room tour dari kamar kita yang di depan Sundamed itu guys, deket banget juga sama Masjid Nabawi. Ini untuk 4 orang, ada lemarinya, bahkan sampai ada kulkasnya, ada Al-Qur'annya, ada sajadahnya, ada brankasnya, ada TV, ada lengkap guys, lengkap banget. Terus untuk cuaca di Madinah juga sedikit dingin ya, karena ini juga sudah mulai masuk ke musim dingin. Apalagi kemarin kan kita juga sampai dapat hujan di Mekah, jadi kalau di Madinah juga udah lebih dingin daripada di Mekah sendiri. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Terus esokannya aku sama Kak Yeni juga langsung keliling. Ini kita keliling di area sisi Kubah Hijau. Di sini juga kita ketemu artis guys, tapi kita nggak nyapa karena kita super malu ya. Terus sorenya kita langsung janjian sama Karini dan juga Kak Cut untuk ke area sisi satunya, di mana ini juga menjadi favorit untuk jemaah Indonesia belanja ya. Terus ini sudah maghrib dan tentunya setiap jam sholat kita ke Masjid Nabawi untuk sholat. Juga sama aturannya ketika jam sholat mereka akan tutup toko-tokonya untuk beberapa menit, terus akan buka lagi setelah sholat. Guys, ini tuh hotel yang kita tinggal di Madinah. Nah, terus depannya ada Sunda. Tuh. Mana namanya? Sunda. Pokoknya itu Sunda lah ya. Restoran Sunda yang isinya makanan Indonesia. So it's not good for you if you stay and right in front of you is your country's food. Are you gonna go there every day? Okay, bye. Dan ini hari berikutnya kita kembali lagi ke Masjid Nabawi untuk ibadah. Ini agak shock sedikit ya karena jalanannya ini disiram, literally disiram guys, kayak dicuci gitu. Terus ini kita ngelewatin Masjid Ali yang dekat banget juga sama
tempat kita tinggal. Terus ya kalau kalian ikut travel pastinya akan ada tour guide yang akan menjelaskan sejarah-sejarah di sana. Dan ini siang harinya payung-payung di Masjid Nabawi itu kebuka sehingga jamaah-jamaah yang mau lewat di bawahnya juga adem ya. Terus di bawah ini juga banyak orang sholat guys, karena kalau masuk semua ke masjid itu pastinya nggak muat karena jamaahnya banyak banget. Dan ini kita mampir di gerbang 360 yang dekat sama Kubah Hijau. Terus di depan sini tuh ada makam para syuhada yang luas banget. Situasi malamnya ini sedikit santai, di mana kalau kalian mau jajan street food, ini banyak banget di deket-deket Masjid Umar ya kalau aku. Karena ini dekat hotel kita juga sih. Dan ini full banget orang-orang yang datang. Terus juga ada yang ziarah atau nge-guide di malam hari di area sini. Hai guys, update ya di hari Selasa tanggal 18 November. Suara aku sudah mulai menghilang. Oh my god. Tadi habis dari sana melihat burung-burung merpati yang lagi dikasih makan. Terus mereka terbang. Terus ini Masya Allah Masjid Nabawi. Masjid Nabawinya Masya Allah cantik sekali after sunrise. Bagus ya. Nih bagus banget ya Allah. Dan hotel kita ada di sebelah sana. Tadinya kita mau ke gerbang berapa gitu untuk ngambil Quran tafsir. Tapi ternyata masih tutup, bukanya jam 8 pagi. Sekarang masih jam 7. Jadi kita pulang dulu deh. Oh my god guys, tengok guys. Banyak sekali hama matun guys. Wow. Banyak sekali hama matun. Banyak sekali. Wow, ini kita goreng pakai mie aja nih. Bunda bang ada suara lagi guys. Wow. Hama matunnya banyak sekali. Terus ini kita juga sempat ke toko yang jual apapun dalam 1 rial guys. Ini tokonya juga viral banget. Dimana kalau kalian mau cari gantungan kunci, mau cari parfum-parfum kecil gitu, atau mau cari tasbih, kalian bisa ke sini untuk 1 rial. Masya Allah, ini kita lagi on the way balik ke hotel sekitar di jam setengah 9 gitu setelah Isya, dan memang ini sudah waktunya untuk balik ke hotel dan istirahat.
Dan lihat deh jamaah-jamaah yang stay, banyak banget, Masya Allah. Dan ini habis sholat subuh, aku masih stay di sini di pelataran masjid. Cuman pagi ini, subuh ini cuacanya sudah lebih dingin. Apalagi saya ini tadi nggak bawa jaket ataupun sweater, jadi dia balik duluan. Sedangkan aku juga masih stay di sini sambil mau nungguin payung-payungnya ini kebuka. Dan bener aja guys, ini gak lama, sekitar jam 6.20 gitu, payung-payungnya udah kebuka seperti ini. Ini sudah mulai terang, habis syuruk juga tadi, langsung pekerja-pekerjanya ini beraksi lagi guys. Tiba-tiba ini salah satu payungnya literally lagi dibersihin dengan petugas-petugasnya yang naik ke atas seperti ini. Agak deg-degan ya. Guys, aku lagi jalan pulang. Belakang ada Masjid Nabawi. Masya Allah. Aku lagi jalan balik ke hotel. Ini udah sekitar jam 7:30 pagi. Mataharinya sungguh sangat membuat wajah aku lebih glowing ya. Dan ya tetap di luarnya ada karpet supaya orang bisa sholat. Masya Allah view-nya. Terima kasih ya Allah. I like it. Kalau ditanya perasaan aku untuk tinggal di Madinah ya selama beberapa hari ini, it's good. Vibes-nya lebih kayak lebih hidup aja.
lebih dunia lah sedikit daripada di Mekah. Kalau di Mekah kayak lebih akhirat ya, kita ngejar akhirat di sana, kayak nggak punya waktu untuk dunia, belanja dan segala macam. Lagi ramai banget, dan di Mekah ataupun di Madinah sama-sama ramenya dengan orang Indonesia. Petugas bahkan juga sampai pedagang-pedagangnya sudah pandai berbahasa Indonesia, jadi tidak usah takut ya. Masya Allah, muka aku kena burn, kebakar sama matahari. Karena ya kemarin kan pas tawaf gitu kan kita tidak boleh pakai makeup dan lain-lain. Jadi aku keseringan wudhu karena susah sekali menjaga wudhu guys. Jadi tidak ditaruh sunscreen lagi. Dan beginilah jadinya. Terus ini hotel kita dekat dengan Masjid Ali. Di belakangnya juga ada Masjid Umar kalau aku nggak salah ya, dan juga Masjid Umamah. Nah katanya juga Masjid Umamah adalah salah satu tempat yang doa kita cepat diijabah Allah gitu. Oke. Terus back to Madinah and Mekah. Jadi ya kalau di Madinah lebih hidup, lebih memang kayak untuk ziarah ya. Terus ya mengunjungi Rasulullah, mengunjungi Masjid Nabawi, satu di antara 3 masjid utama yang perlu dikunjungi sebagai umat muslim. Terus kalau di Mekah ya kayak semuanya itu cepet kayak gitu, waktunya pun cepet. Dan apalagi aku yang pengen setiap harinya, setiap sholat itu pengen ngadep Ka'bah gitu. Kalau di Madinah maunya setiap saat sholatnya di Masjid Nabawi, tapi masih bisa nyempil-nyempil waktunya kayak antara subuh ke zuhur. Nanti kan ada duha tuh sebentar, masih bisa nyempil lah untuk belanja. Kalau di Makkah maka tidak bisa, meleng sedikit tempatnya hilang. Jadi kayak tidak bisa guys kalau di Mekah, memang fokus ibadah. Dan juga katanya kalau di Madinah kan harganya lebih murah daripada di Mekah. Dan ini hotel kita tinggal, jaraknya cukup dekat dengan Masjid Nabawi, jadi kita cuma jalan kaki aja, tidak perlu naik taksi, tidak perlu shuttle bus. Untuk hotelnya sendiri oke aja, dan mungkin karena udah agak lama juga ya. Dan itu saja di video kali ini, kita lanjut di video berikutnya. Thank you for watching guys. Assalamualaikum.